Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Nah, kalau kita perhatikan diri kita ini, misalnya bentuk hidung, bentuk alis atau rambut, dari beberapa bagian tubuh itu, kalau kita bandingkan dengan bentuk tubuh orang tua kita, mungkin sebagian ada yang mirip. Misalnya hidung kita ini mirip dengan hidung ayah kita, atau mata kita mirip dengan mata ibu. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana prosesnya? Mari bersama-sama kita pelajari dalam materi ini. Nah, kemudian kita yang terlahir dari rahim yang sama, jika dibandingkan dengan kakak-kakak atau adik-adik kita, ada bagian tubuh kita ini yang mirip dengan anggota yang lain. Namun juga ada yang berbeda. Nah, apa yang nampak dari tubuh kita, apa yang nampak terlihat, sesungguhnya semua yang kita miliki, tubuh kita ini, itu hasil warisan dari kedua orang tua kita. Nah, ingat waktu kita belajar tentang sistem reproduksi, bagaimana terciptanya manusia itu dari peleburan sel sperma dengan sel ovum. Sesuatu yang menakjubkan, dari satu sel bergabung, kemudian mengalami proses perubahan yang begitu dahsyat sehingga terbentuklah diri kita ini. Nah, sebenarnya dari mana kemiripan-kemiripan anggota tubuh atau sifat yang kita miliki itu? Nah, di dalam tubuh kita itu terdapat sebuah materi genetis. Kita sebut biasanya dengan istilah gen. Nah, gen inilah yang membawa sifat, sehingga kita memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, gen itu di mana? Coba kalian perhatikan gambar ini. Tubuh kita itu secara biologis tersusun dari, di dalam sel tubuh kita terdapat beberapa bagian penting yang merupakan penyusun sel, yaitu inti sel, sitoplasma, dan organel sel. Nah, dari 3 bagian penting sel tadi, materi genetis atau gen terdapat di inti sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat kromosom. Di dalam kromosom inilah terdapat materi genetis yang membawa sifat tubuh kita ini. Nah, di dalam kromosom terdapat gen sebagai agen pembawa sifat yang sering kita sebut dengan istilah DNA. DNA sendiri adalah asam nukleat yang terdapat dalam inti sel. DNA ini fungsinya untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetis. Nah, DNA juga menentukan sifat organisme yang nantinya diturunkan. Nanti turunan anak cucu kita seperti apa tergantung dari diri kita ini dan pasangan kita. Ya, jadi materi genetis yang berperan dalam pembawa sifat di dalam tubuh kita itu adalah DNA. Nah, DNA ini seperti apa sih bentuknya? Rumit ya, bentuknya seperti ulir. Dalam bahasa ilmiah, bentuk seperti ini disebut dengan double helix, tersusun dari senyawa-senyawa kimia.
yang cukup rumit lah. Nah, selain DNA, di dalam kromosom ada juga RNA, pasangannya dari DNA. Ini sifatnya juga asam. Nah, strukturnya seperti di gambar ini. DNA itu, kayak apa sih fungsi DNA? Oke, yang pertama, DNA berperan sebagai pembawa informasi sifat genetis. Jadi setiap individu yang berbeda tentu punya sifat gen yang berbeda. Yang kedua, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Yang ketiga, sebagai ekspresi informasi genetik. Apa maksudnya? Ekspresi ini menunjukkan sifat yang nampak, misalnya rambut keriting atau rambut lurus, mata lebar atau mata sipit. Kan ekspresi genetis. Yang berikutnya mendeteksi berbagai penyakit. Berikutnya membantu kepolisian. Loh, kok bisa ya? Kalau kamu pernah nonton film, ada seorang anak yang terpisah dari orang tuanya dari kecil, kemudian berjumpa lagi ketika anak tersebut sudah dewasa. Tapi karena sudah sekian lama tidak bertemu, tentu orang tua sudah tidak menandai lagi anaknya ini. Seorang dokter bisa melacak, bisa mendiagnosis melalui DNA-nya ini apakah anak ini benar-benar keturunan dari orang tua tadi. Nah, ini dengan membandingkan DNA antara anak dan orang tuanya. Yang terakhir, merekayasa genetika, rekayasa genetika. Nah, dewasa ini kan sering kita jumpai macam-macam jenis tanaman, ya. Mangga, macam-macam rasa. Ada rasa alpukat, ada rasa apel, ada yang bentuknya besar, seratnya halus seperti pepaya. Ada juga lengkeng rasa durian misalnya. Nah, tanaman-tanaman ini adalah tanaman hasil rekayasa genetis. Gen tertentu dari sifat tanaman lain bisa disisipkan ke dalam gen tanaman sehingga memiliki sifat tertentu pula. Misalnya tadi lengkeng biasa kemudian disisipi dengan gen aroma durian sehingga buah yang dihasilkan menjadi lengkeng berasa durian. Oke, untuk sementara ini dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.